Selamat siang anak-anak, salam sehat dan semangat selalu. Untuk materi PJJ kali ini, nanti kalian akan mencoba bagaimana mengaransemen alat musik ritmis, boleh dari alat musik tradisional maupun alat musik non-tradisional ya. Nah, kalian kan sudah tahu apa itu pengertian alat musik ritmis. Itu adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi sebagai pengiring musik. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama itu mengatur tempo, karena di sini adalah ketukan. Jadi mengatur tempo, baik tempo dalam lagu ataupun tarian, karena kebanyakan musik-musik ritmis ini dipakai dalam suatu tarian. Yang kedua itu adalah pengiring lagu atau musik. Lalu yang ketiga, tanda untuk pemain musik. Jadi kalau pemain itu sebagai penanda, itu biasanya digunakan oleh komposer ya, komposer musik. Dijadikan patokan, baik itu intro atau refrain atau verse. Nah, yang keempat itu penyempurna instrumen. Kita sepi kalau tidak ada alat musik ritmisnya dalam memainkan alat musik yang melodis. Lalu yang kelima ini koreografi, ya seperti yang saya katakan tadi, sebagai pengiring suatu tarian itu mengatur tempo gerakan dan penanda perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, itu pengertiannya dari ritmis. Nanti kalau untuk melodis itu kita akan pelajari gabungan antara ritmis dan melodis itu di semester 2. Nah, contohnya alat musik ritmis. Nah, tadi alat musik ritmis itu kan musik yang tidak bernada. Kalau yang di tradisional itu yang umum aja lah, yang umum yang sering kita tahu itu adalah rebana, kendang, ketipung, ada koma, ada seperangkat gong. Nah, karena kita di Bengkulu, maka alat musik tradisionalnya itu ada dol, tasa, boya. Ini pun yang ada di sekolah ya. Dan macam-macam juga dari daerah-daerah di Indonesia, dan beda-beda juga namanya. Nah, kalau yang non-tradisional itu ada drum set ya, biasa kalau kita main musik kan pasti, atau musik band kita pasti ada drum setnya kan. Lalu yang dua triangle yang bentuknya segitiga dari logam. Lalu ada cajon, itu alat musik baru ya. Kalau kita hanya misalnya tanpa gitar listrik ya, tanpa gitar listrik kita hanya pakai akustik aja, itu kita biasanya menggunakan cajon untuk pengganti drum set. Lalu marakas ini bisa juga kalau kreativitas dibuat menggunakan misalnya botol minum aqua itu diisi beras atau diisi pasir bisa. Lalu ada jimbe itu juga hampir mirip dengan kendang dan lain-lain ya. Nah, ini hanya beberapa contoh aja, tapi kalau di daerah-daerah ada bermacam-macam. Nah, kemarin kan kalian sudah mencoba waktu di KD yang pertama, kalian mencoba mencari alat-alat musik dari daerah-daerah yang sudah dicantumkan untuk kelompok-kelompok kalian. Nah, sebelum kita mencoba mengaransemen lagu, kita akan mempelajari bentuk dan nilai ketuk not balok untuk ritmis. Bentuk dan nilai ketuk not balok untuk ritmis itu kalian hanya mempelajari bentuknya dan nilai ketuknya saja ya. Nah, not yang sering dipakai itu bentuk not baloknya itu biasa di yang nomor 3 ini ya, yang satu ketuk, yang
nomor 4 tuh setengah ketuk, yang bendera 2 seperempat ketuk itu seandainya, karena nanti kalian belajar yang sederhana dulu, jangan yang terlalu sulit ketukannya. Ada 3 macam istilah untuk tanda birama ya. Ini ada triple, istilahnya tanda birama 3 ketukan ya. Ada triple 3 ketukan itu seperti ini. Ini untuk birama 3/4, 3/4 atau di sini ada 3/2, 3/4 yang seperti ini. Per 2 hitungannya kan 1, 2, 3. Ini kalau digabung juga yang digabung ini tetap 1, hanya dimainkan 2, ada 2 nada. Lalu duple ini adalah 2/4, nah seperti ini. Lalu quadruple ini untuk birama 4/4 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kamu ngitung 4 ketukan dengan not yang setengah-setengah atau gabungan, ini garis 1 ini sama dengan bendera 1, hanya digabung, tarik garis seperti ini sama juga dengan bendera 1 ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari contoh itu adalah not balok untuk ritmis 4/4 yang ini. Nah, selain not balok itu adalah bentuk dan nilai tanda diam. Nah, yang sering kita pakai adalah tanda diam ini yang paling mudah, atau yang setengah ketuk. Ini kan 1 ketuk, atau yang setengah ketuk. Tanda diam ini adalah tanda istirahat. Jadi alat musik yang kita mainkan tidak melulu main terus, ada kalanya ada istirahatnya. Nah, kalau mau istirahat karena ketukan itu dihitung terus, maka ditulis seperti ini. Nah, ya kan? Di dalam irama musik secepat apapun tempo lagu, tetap ada jeda atau istirahatnya. Nah, dalam musik ada tanda khusus yang dipakai untuk menandakan jeda tersebut yang disebut dengan tanda istirahat atau tanda diam. Ketika bertemu dengan tanda itu berarti nada atau not tersebut tidak dimainkan, namun tetap dihitung ketukannya ya, seperti nada yang lain. Nah, kalau ketukannya tetap dihitung, cuma tidak dimainkan. Nah, kita lihat contoh pembuatan aransemen musik ya, format pembuatan aransemen musik. Ini kebetulan yang kita pakai ada triangle, snare drum, cymbal, bass drum. Ini seperti ini namanya bar, ruas birama, bar. Ini 2, jadi ada 1, 2. Masing-masing bar ketukannya karena ritmis 4/4, ketukannya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini hanya contoh alat musik ini. Ini maksudnya di ketukan pertama ini yang triangle snare drum ini pakai tanda diam, berarti tidak dimainkan. Tapi yang ada notnya 1 ketuk ini adalah di bass drum gitu. Lalu yang kedua, ketukan yang kedua, triangle juga masih diam, tapi snare drum mulai bunyi. Nah, ini bunyi not yang seperti ini sama aja dengan bendera 1, tapi ini digabung. Ini tetap 1 ketuk, tapi setiap not adalah setengah ketuk, ini setengah ketuk ya. Nah, simbal ketukan kedua masih diam, yang bass drum juga ketukan 2 masih diam. Lalu ketukan ketiga, triangle bunyi. Ini kalau ada notnya itu berarti bunyi 1 ketuk. Snare drum juga 1 ketuk. Ini sebenarnya sama, hanya ini not 2, ini not 1.
Seandainya kita membaca senar drum itu tak, notnya seperti ini, ketukannya 1 tapi notnya 2 menjadi tulisannya tak tak. Tapi dalam 1 ketuk tak 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 tak. Ini kalau ini kan 1 ketuk tak aja, lalu dan seterusnya ini sama. Nah, untuk simbal ini biasanya ketukan di akhir lagu. Di akhir lagu bentuk notnya diberi ini ya, ini tanda getaran di simbal untuk memperjelas bahwa itu adalah simbal. Nah, untuk bass drum yang ketiga bunyi, yang keempat diam. Bass drum itu kan sebenarnya penentu ketukan. Kita seandainya di alat musik ritmis ketukan, kalau tidak ada bassnya, ketukan bassnya, mungkin kita akan kesulitan untuk mengatur temponya. Maka bass drum itu selalu ada di tempo yang ketukan pertama atau ketiga. Disisipkan boleh seperti ini. Misalnya ini masanya dung ya, dung, 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 dung. Nah, seperti itu ya. Ini pembuatan seperti ini nanti kalian akan mencoba, tapi dengan kreativitas sendiri. Nah, untuk caranya nanti kita lihat atau silahkan kalian simak, ada di video setelah ini, video bagaimana kita membuat aransemen tersebut. Lalu di bagian PowerPoint yang terakhir itu ada tugas-tugas. Jadi itu kalian lihat tugas-tugasnya, nanti juga akan dijelaskan di video yang akan ditayangkan setelah ini. Oke anak-anak, silahkan menyimak ya. Siang anak-anak, barusan kalian menyimak tentang materi yang di PowerPoint ya. Sekarang saya akan membahas untuk mencoba bagaimana caranya pembuatan aransemen ritmis. Kalau tadi saya memberikan contoh di PowerPoint itu adalah pembuatan yang sederhana. Nah, sekarang tuh bagaimana kamu bisa menentukan supaya kamu bisa membuat aransemen tersebut secara mudah. Nah, ini kita akan mencoba ritmis 4/4. Namanya ritmis 4/4 itu ritmis dengan birama 4/4. Bahwa nanti dalam setiap ruas birama itu terdiri dari 4 ketuk. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimaksud ritmis 4/4. Nah, ritmis ini hanya terdiri dari alat-alat musik yang tidak bernada. Kalau tidak bernada itu dia hanya mengiringi dari melodis. Melodisnya nanti juga akan kalian pelajari mungkin di semester 2 digabung dengan ritmis. Kalau sekarang kita mencoba ritmisnya dulu ya. Baik, ritmis itu ada beberapa alat musik yang mana itu termasuk golongan tradisional dan mana yang termasuk non tradisional. Nah, nanti kalian pilih sendiri mau yang tradisional ataupun mau yang non tradisional. Kalau yang tradisional kan bisa alat musik kita sendiri, alat musik yang kita di daerah kita sendiri, yaitu alat musik dol. Kalian mau pilih itu juga tidak apa-apa. Terus yang non tradisional ini yang coba saya akan jelaskan, karena nantinya seandainya praktek, mudah-mudahan nanti di semester kedua kita bisa tatap muka. Kita bisa tatap muka, lalu kalian akan mencoba mempraktekkan dengan alat musik yang ada di sekolah. Di sini saya akan memberi contoh alat musik drum set. Ya, kita menggunakan drum set. Drum set itu tidak melulu drum set aja, mungkin ada tambahan sedikit. Ini hanya contoh sederhana
Nanti kalian bisa mengembangkan kreativitas sendiri bersama teman-teman ya. Drum set itu seandainya di sini, nah, pembuatan formatnya, misalnya buat formatnya seperti ini ya. Ini karena 4/4, ini nama alat musik, ini nama, di sini nama alat musik, lalu di sini barnya. Bar itu ruas birama. Ini bar ke-1 ya, ruas birama ke-1, ini ruas birama kedua. Nah, ruas birama itu kalau dalam satu baris itu ada 4 ruas birama, itu dalam satu baris. Kalau dalam satu bait itu ada 16 birama. Nah, di sini ruas birama, lalu di sini adalah ketuk. Karena 4/4, maka di sini adalah 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk. Di sini 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk. Sekarang contohnya, misalnya alat musik yang pertama, di Angel. Musik yang kedua, snare drum. Musik yang ketiga, misalnya cymbal. Musik yang keempat, bass drum. Umpamanya triangle ini bacanya adalah, kalau kita menggunakan mulut ini ting ya. Lalu snare drum ini adalah tak. Cymbal ini sh. Lalu bass drum ini dung. Nah, nanti kalian akan mencoba itu berkelompok sesuai dengan jumlah alat musik. Kalau di sini alat musiknya kan ada 4, berarti adalah 4 orang. Ya. Nanti masing-masing orang mempunyai kreasi bagaimana ketukan, pukulan, memainkan triangle, bagaimana memainkan snare drum, bagaimana yang memainkan cymbal, bagaimana memainkan bass drum. Nah, kalau nanti sudah dicoba, nanti dikumpulkan, masing-masing dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan lalu dipadukan. Nah, ini contoh sederhana ya. Misalnya di pembahasan di PowerPoint kan sudah ada not balok ritmis. Not balok ritmis itu di situ hanya bagaimana ketukannya, ya, ketukannya bagaimana. Lalu tanda diam juga ketukannya bagaimana. Nah, ketukan di sini kalau 1 not balok 1 kan ini. Not balok 1 ketuk kan ini. Terus ada yang 1 ketuk yang begini. Nih, ya. Nah, ini kita belajar yang sederhana aja, yang 1 ketuk 1 ketuk. Tapi seandainya dalam ketukan itu kita istirahat, jadi tidak ada tidak ada dibunyikan, itu menggunakan 1 ketuk tanda diam. Nah, begini. Contohnya misalnya triangle. Ketukan pertama belum bunyi. Kalau belum bunyi ya diisi dengan tanda diam. Berarti ini masih istirahat. Ini. Snare drum ketukan pertama juga belum bunyi misalnya. Taruh 1 ketuk. Taruh ini. Ini ketukan yang pertama. Cymbal juga belum bunyi, maka cantumkan ini. Lalu bass drum. Bass drum ini biasanya ketukan yang paling menentukan
itu ada di ketukan 1 atau 3 ya, 1 dan 3. Nah, selebihnya mau variasi terserah ya, tapi ketukan 1 dan 3 itu selalu ya bass drum. Misalnya di sini 1 ketuk, bass drum bunyinya bagaimana? Seandainya bunyinya itu dung, kalau dipukul dung, maka di sini adalah bass drum 1 diisi dengan not. Nah, ini namanya 1 ketuk untuk not baloknya. Nah, berikutnya ketukan kedua, triangle belum bunyi, boleh belum bunyi nggak apa-apa. Nah, terus senar drum alat musik kedua, ketukan kedua bunyinya 1 ketuk tapi 2 not seperti ini. Nah, bunyinya seperti ini tapi 2 ketuk. Simbal belum bunyi, bass drum ketukan kedua juga nggak bunyi, istirahat. Nah, dari ketukan 1 dan 2 kita lihat yang bunyi apa? Bass drum dung, snare drum tak, karena di sini ada dua not digabungkan jadi 1 ketuk, maka di sini jadi tak tak. Berarti ini dung tak tak, dung tak tak. Nah, sekarang untuk variasi yang lain, untuk alat musik yang lain, misalnya triangle. Di sini 1 ketuk tapi 2 nada, 2 not balok. Kalau 1 not balok kan karena bunyinya ting, jadi sini ting kan. Tapi karena ini ada 2 not balok jadi ting ting. Nah, ting ting. Snare drum taruhlah tak 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 ya. Di sini 1 ketuk aja. 1 ketuk 1 not aja. Ini semuanya 1 ketuk. Walaupun notnya 2 tapi karena ada garis pengukurnya. Ini namanya digabung. Ini harganya setengah, ini setengah. Ini setengah ketuk, ini setengah ketuk. Jadi digabung menjadi 1 ketuk. Ini juga sama. Ini setengah ketuk, ini setengah ketuk. Jadi melihat bahwa kalau ditulis mungkin begini aja supaya tidak bingung. Berbendera 1. Berbendera 1 kan setengah. Di sini ada setengah. Jadi setengah tambah setengah 1. Begitu juga ini. Tapi kalau tidak ada benderanya itu adalah 1 ketuk. Simbal yang ketiga belum bunyi. Bass drum bunyi. Nah, nih. Lalu triangle yang keempat, ketukan keempat tidak bunyi. Ini juga tidak bunyi. Simbal baru bunyi. Simbal bunyi adalah ces. Nah, ciri khasnya simbal itu di sini diberi tanda silang. Ces. Bass drum di sini berhenti. Nah, ini baru 1 bar. Ya. Nanti ini diberi garis tebal membedakan bahwa itu 1 bar dalam batasnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang diam, yang tanda ini adalah diam, berarti tidak diketuk atau tidak dimainkan. Boleh dibilang diam. Nah, kita lihat kan, kalau kita menghitungkan gini, 1, 2, 3, 4. 1 yang bunyi dung, bass drum. 2 yang bunyi adalah snare drum, tak tak. 3 yang bunyi adalah triangle, ting ting, tak, dan dung. Lalu ketukan keempat yang bunyi adalah simbal. Jadi kalau misalnya kita hitung dung, tak tak, dung,
ting ting. Nah, dung tak tak ting ting. Nah, begitu. Dung tak tak ting ting. Karena suaranya cuma satu dan ini bukan pukul, makanya yang ini nanti dengan dipraktekkan akan jadi gini. Dung tak tak tak. Nah, begitu. Diam tak tak tak. Kalau ini di Angel diam diam ting ting. Simbal 1 2 3. Bass drum dung dung. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di ini kan yang bisa saya ucap hanya kalau yang bertumburan ini saya tidak, ini hanya perwakilan dari masing-masing alat musik bahwa ini akan berbunyi dung tak tak ting ting dung tak tak ting ting. Nah, kayak gitu. Itu variasi. Nanti kalian akan membuat yang lebih kreatif lagi. Jadi tidak, ini hanya sederhana. Jadi kalian akan membuat lagi. Nah, di ketukan kedua itu boleh bervariasi, juga boleh sama, tapi jangan nanti kalau kalian membuat 16 bar itu jangan sama semua. Yang 8 bar itu beda dan 8 bar itu beda. Nah, yang 9 sampai 16 silahkan sama dengan yang 8 bar. Jadi kita membuatnya sama boleh. Yang penting tuh kalau 16 bar itu 8 dengan 8. 8 dengan 8 boleh 1 2 3 4 yang beda-beda. 5 6 7 8 sama. Lalu yang di sini di 9 10 11 12 beda. Yang 13 sampai 16 sama dengan yang di sini. Pokoknya terserah balik-balik atau mau beda semua juga terserah. Yang penting kan nanti bagaimana cara memukulnya. Ya seperti ini. Nah, nah seperti itu. Kalau ini kan dung. Nah, ini kalau yang seperti ini. Nah, ting 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 tak tak ting ting. Nah, nah seperti itu. Nanti kita dengan alat musik sesuai dengan namanya. Jadi di sekolah ada alat musik dol, ada alat musik dol itu yang nanti akan dipakai ada 3. Jadi kalau 3 itu kan ada dol, ada tasa, ada boya. Nah, itu 3 orang yang memainkan. Nah, nanti boleh menggunakan alat-alat itu, ditulis aja misalnya di sini dol, yang kedua adalah tasa, yang ketiga adalah boya. Nah, itu terserah variasinya bagaimana, yang penting cara membuatnya seperti ini. Kalau mau seperti tak misalnya tak. Ini kan 2 kan tak, itu kan berarti ini. Nah, 1 2 tak. Ini sini. Nah, itu jadi bisa tak. Itu membuatnya seperti itu. Nah, itu terserah kalian nanti akan seperti apa kreasi kalian masing-masing. Lalu di sini kita akan mencoba buat lagi ting misalnya. Dunya tetap bunyi. Yang di sini
kok ini bendera sini ting aja, sini sini diem, sini ting lagi misalnya. Nah kayak gini, mau digabung boleh, bendera boleh, yang penting tahu dulu bahwa not yang berbendera itu sama juga dengan garis satu di atasnya, ya. Lalu snare drum di sini diam, lalu di sini, nah di sini dibuat seperti ini lagi. Misalnya seperti itu, simbal itu selalu di paling akhir. Ini, nah ini bunyi. Lalu bass drumnya ini bunyi. Nah ini, ya, nah ini contoh sedikit agak berbeda dengan ini, ya walaupun tidak terlalu jauh ya. Kita coba dari triangle ya, misalnya 1, 2, 3, 4, ting 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 ting, nah begitu. Cuma ini baru pakai mulut. Nanti kalian akan mempraktekannya menggunakan alat musik tersebut yang sudah dipilih seperti ini. Nah, sekarang yang snare drum. Ini seolah-olah yang sering kita dengar snare drum itu tak ya. Nah, silakan 3, 4, tak tak tak, tak tak tak. Nah, seperti itu. Simbal dengan 2 bar seperti ini. Nah, ini dikasih tanda bahwa itu simbal. Bass drum, dung, 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 dung. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini hanya pembuatan yang sederhana. Ini baru 2 bar. Yang di sinilah untuk menghitung bar tuh ada ini 1, 2. Nanti kalau di situ dibikin lagi 3, 4, 5. Lalu di bawahnya ini ada 1, 2, 3, 4. Karena di sini ritmis 4/4, maka ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini dimainkan 4 orang, nah itu akan jelas ya. Ini akan bunyi semua. Kalau pakai mulut hanya 1 orang ya jelas. Yang ke ucap aja, nggak mungkin ting-ting dengan tak itu akan bunyi sama-sama kan. Jadi kebetulan kita menggunakan mulut dulu. Nah, bagaimana seandainya kalian akan membuat ropel? Misalnya di snare drum ya. Di snare drum ini mulai dari ketukan tak tak terang misalnya itu. Dari ini tertak, ini ropel panjang sampai di bar kedua, ketukan ketiga. Maka kalian akan membuatnya seperti ini. Ya. Ini untuk snare drum. Seandainya kalian akan membuat ropel kan, nah gitu. Daripada kamu menulis banyak sekali notnya, maka tulis aja seperti ini. Nah, ini namanya ropel. Bahwa ini udah sampai di sini, misalnya nih tak tak. Nah, berhenti di situ karena ini tandanya seperti ini. Berhenti adalah sesuai dengan ketukan keberapa, di situ berhenti. Baiklah,
ini adalah contoh sederhana, hanya 2 bar ya. Nah, nanti kalian akan mencoba dengan 16 bar. Kalian mencari kelompok dalam satu kelas, jangan dengan kelas yang lain. Karena seandainya nanti di semester kedua kita akan mempraktekkan, tidak mungkin kita akan praktek dengan 3 kelas sekaligus. Kita kan pasti sekelas-sekelas kalau sudah tatap muka. Nah, nanti sekelas itulah saya akan mengambil penilaian secara kelompok. Untuk saat ini kalian baru membuat aransemennya dulu. Silakan dibuat aransemennya dulu. Nanti prakteknya kalau kita sudah di semester kedua dengan tatap muka. Mudah-mudahan tatap muka terlaksana di semester kedua. Nah, kalian silahkan mencari teman. Kalau kalian ingin alat musiknya 4, silahkan cari kelompoknya 4. Silahkan cari sendiri. Nanti kalau misalnya alat dol itu kan 3. Nah, silahkan cari 3 teman. Jadi kelompoknya ada 3. Siapa yang main dol, siapa yang main tasya, siapa yang main ini. Nah, mereka semua ini mencoba dulu mengaransemen, membuat seperti ini, mengaransemen dulu. Gimana caranya supaya kalian bisa memasukkan ketukan pukulan-pukulan pada ketukan yang keberapa. Dan kalian silahkan membuat yang 4/4 dulu ya. Nah, cara pembuatannya kalian menggunakan double folio. Double folio misalnya ini ya, ini double folio. Kita buat sini seperti ini bentuknya, formatnya. Sini yang atas ini 1 sampai 8 ya, sampai 8 bar. Lalu nanti di bawah dibuat seperti ini lagi 9 sampai 16 bar. Tergantung alat musiknya mau berapa. Kamu alat musiknya 5 juga boleh, berarti kalian dengan 5 orang. Kalian membuat nanti siapa yang tulisannya bagus, buat di double folio. Personal, perorangan silakan dengan bagian musiknya masing-masing. Siapa misalnya seperti ini, siapa triangle, siapa snare drum, siapa simbal. Itu membuat masing-masing dulu. Masing-masing membuat masing-masing, lalu dikumpulkan ke kelompok siapa yang koordinator di kelompok itu. Nah, lalu di situ nanti digabungkan ditulis dalam double folio. Ini saya beri waktu 1 minggu mengerjakan ini dengan 16 bar. Jadi kalian kerjasama, berapapun kelompoknya, silahkan kerjasama, masing-masing membuat. Misalnya triangle buatlah sampai 16 bar. Hasilnya di double folio itu nanti kalian akan kirim melalui email ya, melalui email yang sudah dicantumkan di PowerPoint ya. Lalu dikumpulkan, dijadikan satu dalam satu kelompok. Nanti siapa yang bagian yang tulisannya rapi di double folio itu silahkan dikumpulkan di situ, nanti digabungkan. Namun bukti fisiknya tetap disimpan. Itu jangan dibuang ya, jangan sampai hilang. Nanti saat praktek kita keluarkan lagi ya. Nah, saya kira itu dulu. Silahkan kalian berkreasi. Nanti silahkan kalian mengerjakan lalu dikumpulkan melalui email yang sudah dicantumkan di PowerPoint. Selamat